Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Selamat malam buat saudaraku dimanapun kalian berada, para subscriber, youtuber, dan semua para netizen. Tak pernah bosan dan tak pernah lupa, kami dan saya selalu mendoakan panjenengan semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat video podcast bareng teman saya yang lama sekali tak pernah jumpa. Tentunya teman bukan sembarang teman ya. Jadi teman saya ini teman kerja dulu waktu kerja di Indomarko yang saat ini sudah menjadi mantan karyawan Indomaret atau Indomarko. Nah, dulu teman saya ini satu rekan kerja, satu tim di tempat kerja yang saat ini saya sampai sekarang masih kerja di Indomarko. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Teman-teman, langsung saja podcast ini akan saya mulai. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol bareng sama teman saya. Gimana sih kesannya beliau, pengalamannya lah seperti itu ya. Baik, kita langsung saja, teman saya Mas Roni segera hadir. Silakan Mas Roni. Baik, sebelum kita berbincang-bincang sama saudara saya, sama teman saya nih Mas Roni. Mas Roni, monggo diperkenalkan dulu Mas Roni dari mana? Monggo dijelaskan untuk subscriber saya. Biasa aja. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjabat tangan dulu ya. Mas Roni kesini sama siapa? Sendirian. Alhamdulillah. Langsung ke sini ya, tanpa lihat Google Map ya, sudah tahu ya, sudah pernah langsung kesini Mas. Masa saya lupa rumahnya. Jelas. Alhamdulillah. Ini kan satu jalur sama tempat saya kerja dulu kan ya. Satu jalur Tinggal kanan sedikit, kiri masuk. Jos. Baik, teman-teman, saudaraku, alhamdulillah saya sudah bertemu sama Mas Roni, sudah bertahun-tahun nggak ketemu ya. Dan tadi siang kita ketemu dan alhamdulillah saya kontak langsung, suruh datang ke tempat saya, ke studio saya. Alhamdulillah beliau mau ya, sangat spesial sekali ya buat Mas Roni. Baik Mas Roni, monggo dipersilakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Roni Hidayat. Roni Hidayat ya. Baik. Saya dari rumah mau ke sini. Iya. Kena macet nggak? Gak Mas, bengi-bengi macet dari mana? Kalau siang wah full. Apalagi sore ya. Sore tuh banyak orang pulang kerja. Macet wes karuan wes ya. Baik Mas Roni, sesuai tema saya membahas tentang kesan kerja di Indomaret lah. Beliau sekarang kan jadi mantannya Indomaret lah ya. Mantan. Alhamdulillah. Mantan terindah. Insyaallah. Monggo Insyaallah. Dijelaskan pengalaman dan kesannya lah ya. Kesan yang sangat menarik banyak sekali ya. Tentunya ya kita sudah lama ya Mas ya. Kita belum bahas berapa tahun kita ketemu Mas. Kurang lebih 2016 ya? 2016 hingga sekarang. Berarti 2022 ya. 6 tahun ya? 6 tahunan narikan ya. Mungkin kita sama-sama sibuk ya? Sama-sama sibuk. Saya bekerja, Saman bekerja juga. Kalau nggak bekerja habis itu. Entek seneni boco ya. Iya. Baik, moga Iya. Ya, kesan-kesan saya luar biasa lah. Saya kerja di Indomarko itu. Yang membuat berkesan tuh apa sih yang sangat yang berkesan? Ilmunya Mas. Ilmunya iya. Ilmu yang seperti apa ini Mas? Ilmu yang seperti apa iya. Seperti ini Mas, contoh saya bisa mengerti, bisa menghargai waktu. Maksudnya gini, kalau di Indomarko kita kan dulu kan kerja kan sering di deadline ya, maksudnya dikasih jangka waktu. Kamu ini harus sekian, nanti jam segini harus selesai. Ini laporan ini harus selesai. Betul. Itu secara nggak langsung itu bisa merubah hidup saya Mas, bisa merubah kebiasaan saya. Betul. Akhirnya saya di sana kalau bekerja itu punya visi, punya misi. Nanti kalau saya ngelakoni ini nanti jam sekian harus selesai. Betul. Terus saya bekerja yang lain lagi, yang ini akhirnya tertata Mas itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di sana kan teman-teman kita kan kompleks Mas ya. Kita bagian saya lain, bagian sama saya lain. Betul. Terus bagiannya si misalkan si teman saya, teman kita lah. Iya. Ya itu kan lain-lain. Beda-beda. Jadi dari sana kita tuh bisa saling memahami Mas ini ya Mas. Betul. Kalau itu tugasnya ini, kalau ini tugasnya ini, bisa memeta-metakan lah Mas. Betul. Itu yang kedua. Jadi bisa memahami perbedaan lah di antara kita. Seperti kita lah Mas. Maksudnya
kita tuh kan lama nggak pernah ketemu. Betul. Jadi sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah. Teman apa jenis? Teman lama bersemi kembali. Kayak judul lagu ya. Itu cinta lama bersemi kembali. Ya, jadi teman lama bersemi kembali lah dari situ. Ya pengalaman saya dalam apa nih Mas? Saya kan sekarang sudah bekerja di tempat lain. Nah, tempat lain. Sekarang kerja di mana ini Mas? Kerja saya sekarang saya mengelola toko juga Mas, retail dan semi grosir. Jadi menjual jual ecer sama grosir ya Mas? Grosiran, iya. Yang dijual itu apa Mas ini? Barang produk sembako ya sama lah produk pabrikan yang SNI semua itu ya. Betul. Ya, seperti yang dijual di Indomarko sebagian. Cuman sampean bagian pengelola dan juga administrasi. Pengelola sih Mas. Administrasi toko nih koyo ngono administrasi koyo apa ya. Ya palingnya cuman saya menyiapkan apa ya kayak aplikasi penjualan lah, kan biar ketemu untungnya, biar ketemu data stoknya tinggal berapa, produk ini stoknya tinggal berapa, cuman itu aja sih. Jalurnya sama. Intinya sama lah berdagang Mas ya. Kalau berdagang kan intinya kita harus tahu untungnya berapa Mas, HPP-nya berapa, kita jualnya berapa, terus untungnya berapa. Kalau kita berjualan nggak tahu untungnya buat apa jualan Mas? Iya, intinya di situ. Tapi kan ada sistematikanya di situ, ada cara-caranya Mas ya. Betul. Ya kalau dibilang pengalaman saya yang saya dapatkan dari Indomarko ke tempat kerja saya yang baru, maksudnya gini, saya punya pengalaman dari sana. Terus saya terapkan di sana, itu hasilnya sangat luar biasa, alhamdulillah Mas ya. Ngefeknya banget. Wah ya? sangat luar biasa. Contohnya seperti ini, ya. Sama ini kan Pak Dedi Mas ya. Pak Dedi ya. Manajer kita yang dulu yang sangat luar biasa itu ya. Ya sekarang di mana ya Mas? Intinya sudah nggak di sini lagi Mas ya. Sudah nggak di Jember lagi. Tapi mungkin dia nggak bisa ngelupain di sini Mas, soalnya dulu itu sangat apa ya? Karirnya sangat bagus di sini dulu Mas. Betul. Ya, saya ingat masih dulu. Betul. Jadi gini Mas, contoh kecil. Dulu kan Pak Dedi sering bilang ke saya sama Pak Arif ya, supervisor saya sama juga. Ya itu selalu bilang gini, kalau setiap ada promo apa misalkan ya, itu selalu disuruh taruh di meja kasir. Betul. Oh sembarang kalir taruh meja kasir. Nanti ada produk ini lagi taruh di meja kasir. Tentunya nggak semuanya lah. Iya. Cuman buat sampling saja. Betul. Saya berpikir dari sana Mas, dulu ya saya masih unyu-unyu, masih cupu loh, nggak tahu ya. Masih nggak tahu nalar sampai ke sana. Iya. Iki kok jualan suruh taruh di meja kasir semua ini gimana coba? Saya sampai bingung saya nggak enak sendiri sama saya kan sering bikin standarisasi dulu Mas ya. Saya tuh sampai bingung sama anak toko, takut. Di sini nih Mas, soalnya apa meja kasir ya. Iya betul. Dari sana saya berpikir ini kok taruh di meja kasir terus. Dulu saya nggak tahu lah. Ya saya ikuti aja lah sesuai perintahnya gitu ya. Akhirnya setelah saya bekerja di tempat saya yang baru, saya cobalah iseng-iseng lah, cobalah caranya Pak Dedi saya ikutin ya. Waktu pertama kali yang saya sampling di situ adalah produk minyak dulu. Minyak yang 2 literan sama 1 literan. Itu yang minyak yang ngeset nih, yang pak-pakan, bukan yang curah ya. Pakai pouch gitu ya. Ya, berhubung tempat kerja saya itu agak pedesaan, agak pinggiran lah kan ya. Ya tempat perkampungan. Ya di kampus sebenarnya, cuman ya tempat masyarakatnya masih perkampungan lah ya. Betul. Itu dulu jualan minyak curah tuh susahnya bukan main Mas. Paling 1 minggu tuh laku cuman 1. Itu pun kadang laku ke tikus. Pangan tikus Mas kadang Mas. Iya. Susah banget. Mindsetnya orang-orang itu dulu itu selalu beli minyak curah terus ya. Padahal di situ minyak kemasan juga bagus juga. Betul. Bening kan ya. Kalau digoreng mungkin bisa berkali-kali kalau minyak itu. Betul. Bahkan sisanya bisa digawe body Mas. Digawe body. Istimewa ya Mas. Itu klimis-klimis Mas. Kan bener. Saya tanya, sampean pernah sama ini bodian gue jelantah? Enggak pernah. Ngaku aja sama. Aduh. Sok jaim Mas. Ya intinya gitulah Mas. Ini apa jenenge ya? Saya taruh minyaknya di meja kasir. Dulu saya yang sampling pertama yang saya yang 2 liter ya. Tempat saya kerja yang baru. Tak coba saya taruh di meja, terus di ujung minyaknya itu ya, di ceilingnya itu saya tempelin kertas, tak staples kan kalau di staples nggak kena minyaknya, masih ada jaraknya kan ya. Tak kasih harga.
Harganya dulu masih sekitar belasan ribu lah. Iya, Kalau betul. sekarang kan Iya. tahu sendiri berapa harganya. Waduh, Semua mahal. munggah kabeh. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Maksud saya meskipun naik kan alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk bisa membeli kan ya. Betul. Iya, gak apa-apa. Duit iso entek, tapi rahmatnya pangeran gak entek. Mas. Alhamdulillah. Iya, selalu dikasih rezeki alhamdulillah. Akhirnya dari sana orang terangsang. Iki kan gini Mas. Kalau orang mau bayar kan bayar ke kasir, bayar ke saya. Ya betul. Itu sambil nungguin saya notal. Itu orang tuh megang-megang. Ini minyak apa yo? Pak Api. Akhirnya tanya saya, "Iki piro? Iki berapa nih?" Itu ada harganya, Bu. Oh iya wis. Lek karo minyak curah kok selisih ya? Memang selisih saya jelaskan seperti itu. Karena itu memang bening. Nah, kalau minyak curah kan identik kotor Mas ya, agak duduk kotor maksudnya itu butak rekannya. Iya. Dibuat goreng sekali sudah Mengintam. elek wis, iya, gak suka body mana. Iya. Akhirnya pelanggan satu itu saya pantengin terus. Itu kebetulan rumahnya dekat di sana rekan. Orang perumahannya. Betul. Orang perumahan di sana kan masih baru-barunya dulu kan ya. Akhirnya hari kedua, hari ketiga, akhirnya insya Allah hari keempat waktu itu. Akhirnya dia langsung ngambil itu nyoba. Nyoba beli, laku satu awalnya. Terus besok lagi habis beli lagi. Akhirnya berhubung minyak itu tak taruh di atas meja kasir terus. Kasir. Akhirnya itu gak cuman pelanggan itu yang beli, pelanggan lain ada yang beli juga. Ya sama, sistemnya sama. Tanya dulu harganya berapa. Terus biasanya di luaran berapa ya saya jawab lah sejujurnya. Saya beli terus habis itu saya keinget lagi. Dulu ketika saya mungkin sampai sekarang masih dilaksanakan di Indomarko, saya lebih tahu lah Mas ya. Betul. Kalau ketika ada promo segala macam lah, sama yang tahu jadwal promonya seperti apa, padatnya seperti apa. Pokok di Indomaret tuh, banyak promonya itu murah-murah ya. Benar. Itu kan selalu di floor, ditaruh di lantai itu ya. Iya, depan kasir. Iya, terus dikasih POP, dikasih apa itu? Sarana exposure promo, cek angel lambe gue ngomong. Exposure promo lain. Iya. Akhirnya dari sana kan orang tahu. Nah, saya niru juga saya. Waktu itu saya naruh barang-barang yang murah. Minyak, kecap sedap sing gede Mas. Sing kecap gede sing murah-murah. Tak taruh juga di floor. Tak taruh harga juga sama saya. Akhirnya orangnya tertarik lihat. Soalnya kan saya ngefloornya niru kayak di Indomaret, tak taruh di sebelahnya meja kasir, di depannya meja kasir. Betul. Akhirnya kan orang bayar kan sambil nungguin belanjaan kan lihat-lihat. Iya betul. Tolanya. Iku regane kok murah. Piro nih? Iku regane. Wis ngapain bisa nih? Efeknya di sana. Yang saya bisa ambil sebagian itu dari Indomarko. Betul. Bayangkan ketika waktu itu saya bekerja di sana nggak menerapkan seperti itu, mungkin nggak bisa laku barang-barang yang saya jual dengan sistem seperti itu. Jadi salah satunya itu Mas. Nah yang kedua Mas. Yang kedua ini kalau di Indomarko itu kan di Indomaret ya. Itu penataan raknya kan bagus-bagus ya. Betul. Kelompoknya pempos. Terus bagian soklin, bagian sabun, nggak campur-campur. Nah kalau toko-toko di luar kan sampean kan pernah belanja ke toko kelontongan, gak karuan kan sih ya. Iya. Kadang iku ning ngisor, kadang semrawut orang kena sampai bingung sih golek. Kadang barang-barang yang sudah lama, yang expirednya agak pendek, itu ketimpa sama barang yang baru kadang nggak seperti itu. Nah, itu kesalahannya toko tradisional. Ya. Saya di sana meniru Mas, menirunya seperti ini. Pertama saya dulu terjun ke pengelolaan toko itu ya di Pasrai. Wah penataannya wis gak karuan. Gak karuan wis pokoknya wis. Orang mau nyari itu susah. Akhirnya saya dari sana punya inisiatif. Gimana kalau saya terapkan sistem seperti Indomaret ya. Akhirnya saya klasifikasikan di sana, pengelompokan. Nanti bagiannya bumbu dapur semua. Satu rak dari atas sampai ke bawah bumbu dapur. Betul. Nanti bagiannya sabun semua. Nanti bagiannya kopi semua. Minuman serbu semua. Akhirnya tertata jelas Mas. Jadi kalau ada orang pelanggan mau masuk, mau beli ini, niatnya misalkan mau beli sabun, itu dia tahu tempatnya. Oh di sana. Tempatnya sabun pasti di sana. Kalau sudah tempatnya sabun ya pasti odol di sana. Betul. Iya, ini pernah kejadian Mas. Ada pelanggan saya masuk ke dalam. Dia mau beli sabun dari luar. Ya, mau beli sabun, bawa uang lebih sih maksud saya itu. Beli sabun. Nah, karena barang itu yang bagian personal care, yang bagian-bagian kayak
mandi-mandi lah ya kan, bersih-bersih badan itu saya jadikan satu, saya klasifikasi jadi satu. Akhirnya orang itu ingat, oh iya yo, karena dia ngelihat odol di sana, pasta gigi, oh iya yo, pasta gigi ku tinggal sedikit di sana, sekalian ngambil sah. Oh iya, sampoku tinggal sedikit, ambil sana. Karena barang itu dikelompokkan, jadi enak orang. Dari rumah dia belanjanya sabun, akhirnya karena barang yang kita kelola di sana diklasifikasikan per kelompok-kelompok, akhirnya di sana orang lihat odol langsung ingat di rumahnya odolnya dengan sedikit. Iya, itu saya ilmunya dari sana juga Mas. Alhamdulillah. Efeknya ke omset gimana? Drastis Mas. Alhamdulillah naik Mas. Omsetnya tuh naik. Soalnya apa? Pelanggan itu kan ada dua Mas. Kalau saya teliti ya, ada yang pasif, ada yang aktif. Saya beli ya kalau orang butuh ya pasti beli. Iya. Maksud saya gini Mas, aktif itu seperti ini. Dia misalkan mau beli apa ya? Contohnya apa? Misalkan beli apa? Kopi misalkan ya. Kopi dengan merek A misalkan. Itu kalau pelanggan yang aktif. Misalkan saya lupa naruh barang tinggal sedikit atau kosong ya, nggak sempat nata. Itu kalau yang aktif itu tanya, ada kopi ini. Saya mau beli 2 aja. Padahal di sana kosong, tanya ke saya. Oh iya ada, sebentar tak ambilkan. Tak kasih sama saya. Tapi kalau yang pasif, dia masuk nyelonong mau nyari kopi, karena lihat di rak itu nggak ada, akhirnya pulang dia. Nggak tanya sama saya, padahal ada. Makanya di sana saya sangat menekankan display itu sangat penting. Betul. Tinggal sedikit isi. Jadi orang masuk itu cari barangnya ada. Kalau yang pelanggan aktif, kalau nggak ada ya tanya dia pasti. Kalau tepat ke pelanggan yang pasif, nggak ada pulang, rugi kita. Omset berapa yang hilang? Betul. Nah, bisa jadi kan di sana dia mau beli kopi, beli yang lain. Betul. Efek buyingnya kan banyak di sana. Pas buyingnya seperti itu. Ya tentunya itulah Mas yang saya dapatkan dari Indomarko dan hasilnya luar biasa lah saya terapkan ya. Terus seperti untuk kesan sendiri yang di tempat kerjanya langsung, ini kan kesan pengalaman dampak pengaruh yang positif banget ya buat positif banget, alhamdulillah. Ya. Pengalaman kesannya. Iya. Ya kesannya ya saya selalu ingat kesan waktu kerja di Indomarko ya. Saya ingat sama orangnya juga. Pak Dedi nggak bisa lupa saya. Soalnya dia sangat effort banget Mas, semangat Mas, kerjaan itu semangat. Terus kalau dari teman-teman, alhamdulillah saya kan teman saya juga. Betul. Alhamdulillah teman-teman saya kayak sampean tuh orangnya luar biasa juga. Menjadi bagian dari kesuksesan saya, ilmu yang saya dapat juga ya alhamdulillah lah Mas. Kan saling melengkapi kan. Ya. Tapi intinya gini Mas, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak kesan-kesannya. Pokok yang terbesit di hati saya, pokoknya luar biasa lah maksudnya Mas. Nggak perlu kata-kata lah, yang penting bukti nyata. Baik, itu saja mungkin ya Mas Reni untuk kesan dan pengalaman kerja di Indomaret. Mungkin lain waktu, lain kesempatan saya akan sambung di part 2-nya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang pengalaman atau tentang keseharian aktivitasnya Mas Roni. Kita bisa ngobrol lagi mungkin tentang pengalaman yang masih berkecimpung di Indomaret. Nanti kita bisa lanjut di part 2-nya lagi ya buat para teman-teman. Terima kasih Mas Roni sudah datang di podcast saya. Ya. Mungkin cukup malam ini untuk tayangan video yang kita ngobrol-ngobrol sedikit lah. Mungkin kita lumayan panjang Mas, berapa menit ya? Semua 15 menit. Iya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dan kesempatannya. Nggak kiranya nggak masalah ya kita undang lagi ya, Gak masalah Mas, cuman aku oleh berkat gak Mas. biasanya kalau diundang itu dapat berkat Mas. Nanti biasa ya. Nanti japri saja nomor rekeningnya, nanti insya Allah saya transfer. Terus, ya. Gimana ya, maksudnya mentahan Mas, duit itu. Mentahan aja. Gak apa-apa. Rekening masih mau bikin, gak bisa ke rekening. Saya tuh gini Mas, saya kan tadi ke kantor kan ya, ke kantor. Saya sudah bertahun-tahun gak pernah pakai sepatu Mas. Cekeran terus, sandalan terus ya kan ya. Terus. Jadi pakai sepatu rasanya kayak abot Mas. Kok ngene ya sepatu. Sudah lama saya. Dulu padahal saya sering pakai sepatu. Hal yang biasa. Kalau tadi saya nyoba, kok cabut ya kok. Aneh ya? Malu saya Mas. Kayak kaki kapalan gitu ya. Iya kayak duduk kayak kapalan abot Mas sering Mas. Iya. Kayak opo nih kok sindang-sindrung modelnya. Baik, ini lah Mas, saya mau ngomong bentar ya, jangan ditutup dulu. Pengen tahu enggak? Ya. Saya tadi kan di kantor ya. Memenuhi undangannya. Saya agak deg-degan sebenarnya Mas. Deg-degan saya apa? Bukan karena saya takut, enggak. Saya tuh kayak teringat-ingat memori masa lalu Mas itu.
Saya kan dari Tegal Gede jalan dari Sekaba kan lampu merah. Jalan kaki. Numpak sepeda mas. Ya opo sama nih mas zaman saya. Iya. Terus? Saya dari lampu merah itu di Sekaba itu kan. Lampu merah di sini kan lama tuh mas. Yang dari arah Sekaba ke Sukoharjo ke tempat kerja saya dulu kan lama. 2 menit 30 detik. Iya. Di sana saya tadi mikir, yang deg-degan gini aku ya tuh. Ya opo ya tuh. Saya nyebrang langsung melalui lampu merah itu langsung masuk jalan apa namanya Jalan Piritendian. Betul. Itu memori ketika langsung inget saya mas. Ini saya kayak tempat kerjaku ini di saya yang kerja lagi saya dulu mas. Macam sedih saya mas, kayak sedih tuh mas. Sekarang saya sudah gak kerja di sini lagi. Saya terus naik sepeda, naik motor. Sampai di masjid itu kan saya sering ngopi-ngopi sama anak-anak dulu kalau istirahat di warungnya Mbak Deni itu ya. Terus sering kebon juga di sana. Terbayar bulanan. Terus? Iya. Dari sana saya tuh kayak mas deg-degan aja mas. Iki kok iling-ilingan kerja nih kan. Sekarang sudah gak di sini lagi. Intinya tuh teringat masa lalu loh mas. Masa-masa dulu waktu fight waktu perang-perangnya saya kan iya gara-gara di situ. Masuk satpam aja. Alhamdulillah satpamnya masih kenal sama saya. Tak kira sudah lupa saya. Padahal saya masih pakai masker. Sudah pakai masker. Masih ingat sama saya mas. Alhamdulillah. Meskipun saya sekarang gemuk saya mas ya. Dulu kan kurus saya. Iya benar-benar. Iya. Intinya saya tadi ke sana itu teringat-ingat masa lalu mas sendiri mas. Sedih lah mas sendiri mas. Sekarang saya sudah nggak di sini lagi. Tapi saya bangga lah mas. Saya pernah menjadi bagian atau peluru amunisi buat Indomaret. Alhamdulillah saya bangga lah pernah menjadi amunisi dulu. Sangat bangga sekali ya. Sangat bangga sekali. Suatu bagian keluarga lah ya. Iya. Mungkin itu saja Mas Roni. Mana tutup ya. Tutup. Mungkin penasaran sekali ya untuk kelanjutannya. Itu tadi saya berbincang-bincang sedikit buat Mas Roni. Sebelum saya tutup, beli aplaus dulu ya buat teman-teman ya. Terima kasih. Biasa. Padahal gak ada penontonnya teman-teman ya. Baik, langsung saja tutup. Terima kasih. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, sebelum saya tutup, tolong dikasih pesan lah buat subscriber saya. Gimana? Subscribernya sampean. Ya. Gak usah banyak kata-kata, yang bukti nyata. Bukti nyatanya apa? Undang di subscribe, di like. Oke Mas Roni, terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah memberi komentar atau memberi atas berbincang-bincangan sedikit. Mudah-mudahan berbincangan sedikit saya dan kami mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kalian semua. Kesimpulan pada malam hari ini apa Mas Roni? Kesimpulannya mungkin mau kasih motivasi atau kata mutiara buat kesimpulan saya. Syukuri apa yang kalian dapatkan hari ini. Nggak usah muluk-muluk memandang kenikmatan yang orang lain dapatkan. Betul. Apa yang kamu dapatkan saat ini ya sudah, itu hal yang terbaik, yang paling maslahat buat kehidupan Anda. Syukuri sajalah. Nanti pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, oke? Alhamdulillah. Motivasi sangat bijaksana buat Mas Roni untuk kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Tetap dukung dan channel saya. Tanpa channel dan dukungan panjenengan, channel ini tidak akan bisa berkembang. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.